Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat mahasiswa, sahabat-sahabat Yusnur Nafarid dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan selalu dalam keadaan berbahagia dan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani perkuliahan. Pada kali ini, pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam 4, kita akan membahas tentang ibadah aspek ritual umat Islam. Sahabat-sahabat semua, manusia adalah hamba Allah atau ibadullah. Jiwa raga hanya milik Allah. Hidup matinya di tangan Allah. Rizki, miskin, kayanya merupakan ketentuan Allah. Dan ciptaan hanya untuk ibadah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi artinya itu, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kemudian juga dalam Al-Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 Allah berfirman yang artinya itu, dan mereka diperintahkan kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan demikian itulah agama yang lurus. Sahabat-sahabat semua, dalam Islam, ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah, atau tidak murni semata hubungan dengan Allah. Kita akan coba melihat apa itu sebenarnya ibadah mahdah. Ibadah mahdah itu artinya penghambaan yang murni, hanya hubungan hamba dengan Allah. Ibadah mahdah memiliki 4 prinsip pandangan. Yang pertama itu adalah keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah yang berdasarkan baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi. Jadi merupakan otoritas wahyu, tidak boleh ditetapkan oleh akal atau logika keberadaan. Tata caranya harus berpola kepada Rasulullah SAW. Kemudian bersifat suprarasional atau di atas jangkauan akalnya. Ini maksudnya adalah beribadah bentuk ini bukan ukuran logika, karena bukan wilayah akal, melainkan wilayah wahyu. Akal di sini hanya berfungsi untuk memahami rahasia di baliknya yang disebut dengan hikmah at-tasri'. Azas dari ibadah ini adalah taat. Taat di sini yang dituntut dari hambanya dalam melaksanakan ibadah adalah kepatuhan atau ketaatan. Hamba wajib meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semata untuk kebahagiaan hamba, bukan untuk Allah. Dan salah satu misi utama diutus Rasulullah SAW adalah untuk dipatuhi. Sedangkan ibadah ghairu mahdah adalah seluruh perilaku seseorang hamba yang diorientasikan untuk meraih ridha Allah. Sahabat-sahabat semua,
Sebenarnya apa fungsi ibadah itu ya? Karena kita dalam agama Islam itu sangat dianjurkan untuk beribadah. Nah, fungsi ibadah itu yang pertama adalah sebagai bentuk realisasi bagi manusia yang diberi tanggung jawab oleh Allah menjadi khalifah dan hamba Allah di muka bumi. Yang kedua, fungsi ibadah itu adalah sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kualitas komunikasi vertikal dengan Sang Pencipta. Yang ketiga, yaitu fungsinya adalah untuk meningkatkan derajat manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat jenis-jenis ibadah mahdoh tersebut ya. Yang pertama itu adalah sholat. Menurut bahasa, sholat adalah doa atau rahmat. Sedangkan menurut istilah syara, perbuatan sholat adalah perbuatan khusus seorang muslim yang berisi bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Nah, jadi dalam sholat itu memang kita ada syarat-syarat tertentu yang harus kita lakukan. Sholat itu juga berfungsi sebagai media komunikasi antara hamba dengan Pencipta dengan cara menghadapkan diri dan hati kepada Sang Pencipta. Sholat juga berfungsi untuk memberikan kesadaran terhadap waktu dan membawa hidup yang teratur serta penuh manfaat. Sholat juga merupakan sebagai obat penawar bagi kesehatan jiwa, rohani, dan fisik manusia. Sholat juga berfungsi sebagai mendidik jiwa manusia dan menyelamatkan diri dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian sholat juga berfungsi untuk mendidik pemeluk untuk bergaul, bermasyarakat, mempererat ikatan ukhuwah Islamiyah. Cara itu tercermin dalam sholat secara berjamaah. Dan kita akan melihat puasa ya. Dalam bahasa, puasa itu menahan diri dari segala sesuatu. Sedangkan kalau menurut istilah, puasa merupakan kegiatan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima, dan hawa nafsu yang akan mengurangi nilai puasa tersebut, seperti berkata dan berbuat keji dan kotor, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan disertai niat dan syarat tertentu. Puasa yang dikehendaki oleh Allah bukan semata-mata menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri dari segala yang menodai keimanan dan yang tidak sesuai dengan keutamaan takwa serta pengawasan diri. Nah, puasa juga memiliki ketentuan. Orang yang melaksanakan puasa dikenakan ketentuan-ketentuan yang berupa anjuran dan larang. Anjurannya itu ialah memperbanyak amal soleh, dan larangannya ialah melakukan perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, selanjutnya kita akan melihat ibadah lainnya itu adalah zakat. Secara bahasa, zakat itu berasal dari kata zaka yang artinya mensucikan. Kemudian secara istilah, zakat itu ialah sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.
Sahabat-sahabat semua, kita akan melihat fungsi zakat ya. Bagi muzaki, zakat berarti mendidik jiwa untuk suka berkorban dan membersihkan jiwa dari sifat kikir, sombong, dan angkuh. Sedangkan fungsi zakat bagi mustahik, zakat memberikan adanya harapan, adanya perubahan nasib, dan sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan sauzon terhadap orang-orang yang kaya. Sedangkan fungsi zakat bagi masyarakat muslim, melalui zakat akan ada pemerataan pendapatan dan pemilikan harta di kalangan umat Islam. Selanjutnya kita akan melihat makna haji. Secara bahasa, haji adalah menyengaja sesuatu. Sedangkan secara istilah, makna haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu. Tujuan haji itu adalah untuk mempresentasikan rukun iman yang kelima. Sebagai muslim yang baik dan sudah mampu, diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dengan tujuan untuk melengkapkan rukun Islam yang kelima dan wujud puncak ibadah seseorang. Ibadah haji juga memiliki tata cara tersendiri ya. Nah, kita akan lihat bagaimana tata cara haji itu. Yang pertama itu adalah ihram atau berniat melakukan haji. Niat haji dilakukan bersamaan dengan mengenakan pakaian ihram, yaitu pakaian tanpa berjahit sebagai simbol kehidupan yang mempunyai dua makna, yaitu melepaskan diri dari kemewahan-kemewahan jasmani dan kesenangan-kesenangan duniawi. Yang kedua, sebagai sambutan atas panggilan Allah yang berupa seruan keras dengan mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Selanjutnya adalah tawaf. Tawaf yaitu bentuk ibadah yang berupa tindakan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, bergerak berlawanan dengan arah jarum jas. Ada 3 jenis tawaf ibadah haji, yaitu yang pertama adalah tawaf qudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Kemudian selanjutnya adalah sa'i antara Safa dan Marwah. Sa'i artinya berjalan cepat. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali balikan yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Kemudian wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah hadir di padang Arafah, yaitu suatu dataran luas tanpa penduduk di luar kota Mekah. Tepatnya itu pada tanggal 9 Zulhijjah. Selanjutnya adalah mabit di Musdalifah. Mabit artinya adalah bermalam atau lewat malam. Setelah selesai melakukan wukuf di Arafah, orang yang berhaji berangkat menuju Musdalifah. Kemudian mabit di Mina. Pada pagi hari pada tanggal 10 Zulhijjah, haji berada di Mina untuk melaksanakan mabit selama 2 atau 3 malam. Kemudian melontar jumroh, di mana yang berhaji melakukan lontaran pada jumroh sebagai simbol yang menyatakan ketetapan hatinya untuk meninggalkan dorongan-dorongan syaitan yang jahat. Kemudian selanjutnya itu adalah tahallul. Nah, itulah tadi ibadah dalam ritual Islam, dalam ibadah mahdoh. Kemudian kita akan melihat
ibadah ghairu mahdoh. Ghairu mahdoh atau ibadah ghairu mahdoh adalah seluruh perilaku seseorang hamba yang diorientasikan untuk meraih ridho Allah. Dalam hal ini tidak ada aturan baku dari Rasulullah SAW. Ibadah ghairu mahdoh juga diartikan sebagai segala amalan yang diizinkan oleh Allah, seperti zikir, dakwah, tolong menolong, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ghairu mahdoh itu adalah yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Kemudian tata laksananya tidak perlu berpola kepada contoh Rasulullah SAW. Kemudian bersifat rasional. Kemudian ibadah bentuk ini baik buruknya atau rugi untungnya atau manfaat ataupun mudaratnya dapat ditentukan oleh akal ataupun logika. Sedangkan azasnya itu adalah azas manfaat. Selama itu bermanfaat, maka selama itu diboleh dilakukan. Maka segala kegiatan yang baik ditunjukkan untuk meraih ridha Allah masuk ke dalam ranah ibadah ghairu mahdoh. Sahabat-sahabat semua, demikianlah uraian singkat saya tentang mata kuliah pendidikan agama 4 tentang materi ibadah aspek ritual umat Islam. Semoga pemaparan singkat ini memberikan pencerahan, memberikan motivasi dan mampu membuka cakrawala berpikir sahabat-sahabat mahasiswa untuk belajar lebih dalam lagi, untuk mengulas lebih luas lagi tentang ibadah, khususnya pada aspek ritual umat Islam, sehingga bisa lebih memahami dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi insan-insan yang soleh. Saya Idris Hendrawan Anak Parit selaku dosen pengampu pada mata kuliah pendidikan agama Islam 4 di Universitas Islam Indragiri Tembilahan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.